Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter Rian. Selamat pagi, teman-teman semua. Mohon izin, saya akan mempresentasikan modul R4 saya yang berjudul Gangguan Nutrisi dan Toksin. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, setelah mengikuti presentasi ini, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi tanda dan gejala klinis pada defisiensi niacin, niamin, dan kobalamin, termasuk manifestasi fisik dan neuropsikiatrinya. Nah, yang kedua, menjelaskan mekanisme patofisiologi defisiensi niacin, tiamin, dan kobalamin dalam mempengaruhi fungsi sistem saraf pusat dan munculnya gangguan jiwa. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan penggunaan obat-obat psikiatri tertentu dengan terjadinya gangguan makan yang dapat memperburuk atau memicu defisiensi vitamin B kompleks. Yang keempat, kita dapat menguraikan dampak toksisitas merkuri, timah hitam, mangan, dan arsen terhadap sistem saraf pusat dan hubungan dengan timbulnya gangguan mental spesifik, misalnya gangguan mood, perilaku, atau psikotik. Dan yang kelima, kita dapat menilai peran penyakit fisik akibat paparan toksin jangka panjang terhadap perkembangan gangguan mental, termasuk perubahan regulasi mood dan perilaku. Yang pertama, ini kita mengenai uh, defisiensi niacin, vitamin B, atau pellagra. Jadi defisiensi niacin sendiri atau yang dikenal sebagai pellagra ini mempunyai trias khas, mencakup gangguan saluran cerna, lesi kulit, dan gangguan psikiatri. Gangguan gastrointestinal yang paling sering adalah anoreksia, diare, dan muntah. Perubahan kulit ini biasanya bilateral dan simetris, muncul di area yang terpapar sinar matahari dan dapat meliputi vesikel atau bula pada ekstremitas, pengelupasan, dan kekasaran kulit di bagian punggung tangan. Lesi ini mirip dengan eksim di sekitar mulut dan hidung, serta stomatitis juga sering terlihat. Nah, kekurangan ini dapat timbul akibat rendahnya asupan niacin dan triptofan serta pada kondisi yang mengganggu metabolisme, triptofan ini seperti penyakit Hart-Lop atau sindrom karsinoid. Pada tahap awal, gangguan mental sering mendahului gejala fisik. Pasien mungkin tampak mudah marah, mengalami insomnia atau depresi. Jika defisiensi berlanjut, dapat timbul sindrom organik akut, termasuk psikosis dengan halusinasi dan delusi. Secara histopatologi, pada tahap lanjut ini terjadi degenerasi neuron motorik dan jalur saraf tertentu pada bagian medula spinalis. Nah, tiamin ini mempunyai peran vital dalam metabolisme karbohidrat di otak. Kekurangan vitamin ini menghambat produksi energi, sehingga fungsi neuronnya pun menurun. Penyebabnya dapat terjadi karena kekurangan asupan, malabsorpsi, alkoholisme, atau pun kelainan genetik enzim transferase. Gejala jangka pendeknya seperti neurastenia dengan kelelahan, kelemahan, gangguan mood, dan emosional. Menariknya, gejala psikiatri ini dapat muncul lebih awal dibandingkan tanda fisik lain. Dalam defisiensi berat, kita mengenal dua bentuk utama, dengan beriberi dan Wernicke's encephalopathy. Yang terakhir ini sangat penting di bidang psikiatri karena pasien datang dengan gejala kebingungan atau disorientasi yang bila tidak segera kita atasi ini dapat berkembang menjadi sindrom Korsakoff yang bersifat kronis dan irreversibel. Nah, defisiensi kobalamin sendiri ini berperan dalam metabolisme karbon yang penting untuk disintesis DNA dan myelin. Kekurangan vitamin B12 ini dapat memicu gangguan pada sistem saraf pusat dan perifer. Dari sisi psikiatri, pasien bisa menunjukkan depresi, paranoia, bahkan gejala psikotik. Gejala neurologis seperti kesemutan dan gangguan keseimbangan ini juga dapat muncul, tetapi tidak selalu. Pemeriksaan laboratorium ini tidak cukup hanya dengan kadar B12 serum. Pemeriksaan metil malonat dan homocysteine ini memberikan gambaran defisiensi di tingkat jaringan. Penata laksanaan yang cepat dapat memberikan perbaikan signifikan pada gejala mental. Namun, kerusakan saraf yang sudah lama ini bersifat menetap. Untuk angka kecukupan gizi di Indonesia ini mengacu pada Permenkes 2019 untuk dewasa, kebutuhan vitamin B1 itu sekitar 1,1 sampai 1,2 mg, vitamin B3 sekitar 14 sampai 16 mg, dan vitamin B12 sebesar 2,4 mikrogram. Nilai ini adalah kebutuhan rata-rata per hari untuk menjaga fungsi metabolisme saraf dan darah.
Untuk tiamin, ini biomarker terbaik adalah TDP. Jadi nilai normalnya 70 sampai 180 nmol per liter. Jika kadar kurang dari 70, pasien dicurigai mengalami defisiensi. Defisiensi ini bisa berakibat gangguan saraf dan penyakit beri-beri tadi. Status niacin ini tidak dinilai dari serum karena kadar tidak stabil. Penilaian paling akurat dilakukan melalui metabolit urin, yaitu NMN atau N-metil nikotinamid. Pada intake cukup, ekskresi dari NMN ini sekitar 2,9 mg per hari, sedangkan pada intake rendah ini turun hingga 0,8 mg per hari. Nah, rasionya bisa juga dapat dipakai, tetapi NMN ini lebih sensitif untuk mendeteksi defisiensi. Vitamin B12 dinilai dari kadar serum, normal di atas 300 Pg per ml. Defisiensi jelas bila kurang dari 200. Nilai 200 sampai 300 ini disebut borderline sehingga perlu konfirmasi dengan pemeriksaan metil malonic acid atau holotranscobalamin. Defisiensi B12 erat kaitannya dengan anemia bekablastik dan gangguan neurologis. Secara patofisiologis, vitamin B ini berperan dalam menjaga integritas fungsi otak melalui produksi energi. Pembentukan neurotransmitter dan pemeliharaan mialin ini mengakibatkan penurunan pasokan energi sehingga terjadi hipometabolisme cerebral, gangguan komunikasi antara neuron sehingga berpengaruh pada perubahan mood dan kognisi, hingga kerusakan struktural akibat metabolisme glukosanya ini terganggu. Dampak ini terlihat pada spektrum yang luas, mulai dari defisiensi ringan seperti depresi ringan, gejala mood atau kognitif hingga gangguan psikotik dan demensia pada kasus defisiensi yang berat. Setiap jenis defisiensi vitamin ini memiliki jalur patofisiologi yang spesifik, namun ujungnya sama, gangguan fungsi otak yang mempengaruhi status dari gangguan psikiatri ini. Untuk ringkasan klinis dan implementasi psikiatri, jadi bahwa defisiensi vitamin B seperti niacin, tiamin, dan kobalamin bukan hanya masalah gizi, tetapi masalah psikiatri dan neurologi. Gejala mental seringkali muncul lebih awal, sehingga pemeriksaan status vitamin harus menjadi bagian dari evaluasi pada pasien psikiatri yang tidak jelas penyebabnya, terutama pada kelompok risiko tinggi seperti alkoholisme kronis, malnutrisi, pasien yang dengan penyakit gastrointestinal, usia lanjut, dan vegan tanpa suplementasi. Dengan deteksi dan penata laksanaan dini, dengan terapi vitamin, ini dapat memberikan perbaikan dramatis pada gejala mental dan juga dapat mencegah kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki kemudian hari dan secara signifikan ini memperbaiki kualitas hidup pasien. Berikutnya mengenai obat kejiwaan yang menyebabkan gangguan makan hingga memicu defisiensi. Ketika nafsu makan turun dan adanya perasaan mual, ini akan mempengaruhi asupan total nutrisi sehingga berdampak pada risiko defisiensi multivitamin, termasuk vitamin B1, B3, dan B12. Banyak bukti 2024 ini menunjukkan adanya appetite suppression yang nyata sebagai efek dari stimulansia. Sehingga strategi untuk mengantisipasi yaitu pantau berat badan atau IMT, edukasi strategi makan, sarapan tinggi protein sebelum dosis, dan cemilan energi sorenya, dan screening mikronutrien bila ada gejala defisiensi. Berikut non-stimulans ADHD atau atoxemetin dan antidepresan ornexigenik. Jadi, walaupun memiliki manfaat psikiatri, obat-obatan ini juga berefek pada gastrointestinal atau anoreksigenik, sehingga berpotensi terjadi defisiensi nutrisi jika tidak diperhatikan. Konsekuensi klinis yang dapat terjadi yaitu asupan nutrisi turun berminggu-minggu, sehingga perlu meninjau status vitamin B1, B3, B12, terutama pada lansia, vegan, pasien yang memiliki penyakit gastrointestinal. Antikonvulsan yang dapat dipakai itu meliputi topiramid. Nah, topiramid ini dapat bermanfaat pada komorbid obesitas, namun pada pasien dengan nafsu makan sedikit dapat memperburuk asupan vitamin esensial. Topiramid ini dapat menurunkan nafsu makan dan berat badan sehingga dapat berisiko kekurangan mikronutrien sehingga pasien perlu konseling diet dan pemantauan lebih lanjut. Berikut toksin. Topik yang akan kita bahas berikutnya mengenai toksin dan dampak neuropsikiatrinya. Jadi logam berat adalah unsur dengan massa jenis tinggi,
Sebagian dibutuhkan tubuh seperti seng dan besi, tapi berlebihan bisa berbahaya. Logam non-esensial seperti timbal, merkuri, dan arsenik. Ini bersifat toksik, bahkan pada paparan kecil. Efeknya bisa muncul secara akut setelah terpapar dalam jumlah besar atau secara kronis karena akumulasi yang lama dan bertahun-tahun. Timbal ini sering ditemukan di cat, pipa, dan baterai. Jika terjadi keracunan timbal atau lead poisoning, gejala fisik awalnya itu mudah lelah, nyeri sendi atau otot, nafsu makan turun, konstipasi, dan kolik akut juga bisa disertai. Paparan berat ini bisa menyebabkan kelemahan otot atau disebut dengan wrist drop, gangguan saraf otak atau ensefalopati seperti kejang, muntah proyektil, sakit kepala berat, gangguan penglihatan, hingga bahkan bisa koma. Paparan pada anak-anak ini sangat berbahaya karena otak mereka masih berkembang. Efek mentalnya ini bisa berupa penurunan IQ, lambat berpikir, dan mudah marah. Nah, untuk diagnosis pada keracunan timbal ini sayangnya tidak ada tanda khusus tertentu untuk keracunan timbal. Namun, tanda yang mungkin yaitu dapat muncul garis timbal di gusi, anemia dengan bintik basofilik pada eritrosit, pita padat di tulang panjang anak yang terlihat pada ronsen. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan darah atau urin berulang. Ini menunjukkan kadar timbalnya tinggi, kadar kofirin, urinnya meningkat. Nah, terus kita juga dapat mempertimbangkan pada anak dengan kejang, sakit kepala, papiledema tanpa sebab yang jelas, atau anemia dengan kolik atau neuropati. Perlu dibedakan dari ensefalitis, tumor otak, meningitis TB, uremia, dan ensefalopati hipertensif. Untuk pengobatannya, timbal banyak tersimpan di tulang, sehingga pemberian kalsium, laktat, dan susu ini dapat membantu sementara. Terapi utamanya yaitu agen kelasi atau eta parenteral atau suksimer oral untuk mengikat timbal dan membuangnya lewat urin. Gejala ini cepat membaik karena kurang toksik dibandingkan logam lainnya. Sangat penting untuk kita ketahui untuk ensefalopati timbal yang akut seperti bagaimana untuk gejala. Nah, berikut merkuri adalah logam berat beracun yang tidak memiliki fungsi biologis yang esensial, namun digunakan luas di industri dan peralatan seperti termometer, tambalan gigi amalgam, saklar, dan pestisida. Secara toksikologis, merkuri ini terdapat dalam 3 bentuk utama, yaitu garam anorganik dapat merusak ginjal, terus senyawa organik ini dapat larut lemak, menembus sawar darah otak, dan merusak saraf. Dan berikutnya merkuri logam ini beruap pada suhu kamar, ini dapat masuk ke dalam rantai makanan. Paparan dapat terjadi dari industri, konsumsi ikan terkontaminasi metil merkuri, tambalan gigi, dan uap di udara. Racunan merkuri kronis ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan ginjal dengan gejala fisik seperti tremor, neuropati, ataksia, stomatitis, dan gangguan penglihatan. Gejala psikologis ini meliputi eratisme, mudah tersinggung, pemalu, perubahan kepribadian, penurunan memori, konsentrasi, dan fungsi motorik. Nah, janin juga ini sangat rentan sehingga ibu hamil ini dianjurkan menghindari ikan tertentu yang beresiko terkontaminasi metil merkuri. Berikut terdapat contoh kasus keracunan massal yang pernah terjadi di Teluk Minamata di Jepang, Irak, dan Brasil akibat limbah industri atau pestisida. Keracunan akut atau kronis ini dapat menyebabkan kerusakan permanen, termasuk atrofi otak. Pada anak-anak, merkuri pernah menyebabkan akrodinia dengan gejala kulit, gangguan saraf, dan perilaku yang rewel atau irritable. Diagnosis ditegakkan melalui riwayat paparan serta pemeriksaan kadar merkuri darah dan urin. Penanganan berfokus pada penghentian paparan dan pada beberapa kasus yaitu diberikan terapi kelasi. Berikut mangan. Mangan adalah unsur jejak esensial yang dibutuhkan tubuh sebagai kofaktor berbagai enzim. Namun jika berlebihan, dapat merusak sistem saraf, khususnya ganglia basalis di otak. Paparan utama berasal dari makanan, udara di lingkungan kerja seperti tambang, mangan, industri baja, pembuatan baterai, pengelasan, dan pembakaran bahan bakar yang mengandung adiktif MMT. Jalur masuknya terutama melalui inhalasi debu atau uap dan mangan. Paparan kronis dapat menyebabkan gejala awal berupa sakit kepala, lesu, gangguan tidur, impotensi, dan perubahan perilaku seperti mudah tersinggung, impulsif, atau emosi yang ekstrim. Pada tahap lanjut dapat muncul Parkinsonism dengan kekakuan otot, tremor, gerakan lambat, dan gangguan gaya berjalan yang khas. Pada tahap lanjut biasanya sudah tidak responsif terhadap levodopa.
Berbeda dengan Parkinson, Parkinsonisme akibat mangan tidak merespon baik terhadap levodopa dan kerusakan terlokalisasi pada pallidum dan striatum. Mekanisme kerusakan ini melibatkan akumulasi mangan di atrosit, disfungsi mitokondria, stres oksidatif, dan gangguan metabolisme glutamat yang pada akhirnya mengganggu interaksi sel saraf. Penghentian paparan pada tahap awal ini dapat memperbaiki gejala psikologis, tetapi gangguan motorik ini sering menetap atau bahkan memburuk. Untuk keracunan arsenik ini dapat terjadi pada pekerja di industri pemurnian biji logam, industri bulu, serta pembuatan kaca, insektisida, dan herbisida. Pada keracunan akut, gejala awal meliputi muntah, diare, kram perut hebat, disertai sakit kepala, delirium, kejang, lalu dapat berlanjut menjadi koma dan kematian dalam 2-3 hari. Pada keracunan arsenik kronis, ini gambaran klinisnya berbeda. Tanda awal meliputi dermatitis, konjungtivitis, dan perubahan warna kulit dapat secara luas disertai garis putih khas melintang pada kuku. Pasien juga mengalami anoreksia, penurunan berat badan, sakit kepala, vertigo, apati, kantuk, dan penurunan ketajaman mental. Perubahan mental ini bisa menjadi gejala utama, menyerupai gangguan neurotik, diikuti gelisah, mudah terangsang, kebingungan, hingga gangguan memori berat, mirip dengan sindrom Korsakoff. Neuritis perifer sering muncul dengan parestesia, nyeri terbakar di tungkai, gangguan sensorik, kelemahan tungkai distal, dan hilangnya refleks pergelangan kaki. Timbal ini tidak memiliki kadar aman, bahkan kadar rendah bisa mengganggu perkembangan otak anak. CDC ini menetapkan nilai referensi anak 3,5 per DL pada dewasa. Resiko kesehatan muncul sejak 5-10 mikrogram per DL, dan bila kadar mencapai 20 miligram per DL atau lebih pada pekerja, perlu intervensi medis dan penghentian dari paparan itu. Nah, untuk merkuri sendiri ada dalam bentuk berbeda. Uap merkuri logam paling berbahaya lewat inhalasi dengan MRL 0,3 mikrogram per mili kubik. Pemeriksaan urin ini digunakan untuk paparan inorganik. Bila lebih dari 20, ini menandakan peningkatan, dan lebih dari 40-60 ini berhubungan dengan gejala tremor dan gangguan psikis. Untuk metil merkuri dari ikan, biomarker lebih tepat adalah kadar darah. Mangan ini dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun berlebihan menyebabkan manganisme mirip dengan Parkinson. Ambang aman paparan inhalasi ini 0,3 mikrogram per meter kubik. Air minum dibatasi 80. Kadar darah normal 8-15. Namun, pada kasus keracunan akibat nutrisi parental total atau paparan kronis, ini kadarnya bisa mencapai lebih dari 20 mikrogram per liter. Arsen dalam bentuk inorganik ini sangat beracun. Menurut WHO, ini menetapkan batas 10 mikrogram per liter dalam air minum. Tetapi banyak literatur kini mendorong ke 5 mikrogram per liter. Pada biomotoring, ini kadar urin lebih dari 50 mikrogram per liter dianggap tinggi, tetapi sudah ada rekomendasi cut-off lebih rendah, yaitu lebih dari 20. Arsen bahkan pada kadar rendah dikaitkan dengan kanker, penyakit kardiovaskular, dan masalah reproduktif. Keempat logam berat ini, merkuri, timbal, mangan, dan arsen, punya efek yang cukup serius pada otak dan kesehatan mental. Begitu masuk ke dalam tubuh, logam-logam ini bisa menembus sawar darah otak, memicu stres oksidatif, mengganggu produksi energi sel saraf, dan bahkan merusak struktur neuron itu sendiri. Salah satu dampak yang paling sering kita temui adalah penurunan kognitif dan memori. Misalnya orang yang terpapar bisa merasa otaknya lambat, sulit mengingat hal baru, dan seperti ada kabut di pikirannya. Ini karena area hipokampus dan korteks prefrontal yang penting untuk memori dan pengambilan keputusan ini mengalami kerusakan. Selain itu, banyak juga yang mengalami gangguan konsentrasi. Nah, jalur dopamin di otak yang rusak ini membuat seseorang mudah terdistraksi, sulit fokus lama, dan susah menyelesaikan tugas tanpa teralihkan. Kerusakan di area otak yang mengatur emosi seperti korteks prefrontal dan sistem limbik juga bisa mempengaruhi kepribadian. Orang yang tadinya ramah ini bisa menjadi mudah marah atau menarik diri dari lingkungan. Pada paparan merkuri kronis, misalnya ada kondisi yang disebut eretisme. Gejalanya termasuk rasa malu berlebihan, cemas sosial, dan suasana hati yang tidak stabil.
Gangguan suasana hati ini sering disertai depresi dan iritabilitas. Penyebabnya selain kerusakan saraf juga karena kadar serotonin dan dopamin di otak ini menurun, sementara peradangannya terus meningkat. Jika kerusakan sudah lebih berat, bisa muncul gejala psikotik seperti halusinasi dan delusi yang biasanya terkait dengan gangguan pada jalur dopamin mesolimbik. Dan khusus untuk mangan, ada risiko timbulnya Parkinsonism. Gejalanya mirip dengan Parkinsonism, tremor, kekakuan otot, gerakan melambat, dan ekspresi wajah pada mulai kaku. Bedanya, Parkinsonism akibat mangan biasanya tidak membaik meskipun diberikan obat, yaitu levodopa. Jadi, bisa kita lihat paparan logam berat ini tidak hanya berisiko untuk fisik, tetapi juga dampak besar pada gangguan mental dan perilaku seseorang. Berikut referensi yang saya gunakan. Mohon arahannya, Dokter Yan. Matur nuwun.